kalau sekarang orang bilang situs megalitikum paling gede di mana? Cianjur kan? Iya, Yang benar. apa namanya? Kayak piramid itu. Gunung Padang. Gunung Padang. Gunung Padang. Sebetulnya Gunung Salak kalau dibuka. Sama ya. Gunung Padang itu nggak ada seperdelapannya. Gunung Rinjani itu sakral apa sih Ki yang Ki ketahui, dan aku yakin Ki juga pernah napak tilas ke sana. Ya, kalau mau ngeksplor misterinya di Lombok, itu kalau aku bilang nggak banyak orang yang kuat sih. Jadi saat satu titik di sini dituliskan, satu titik aja, itu di dunia-dunia lain, itu semuanya akan terhubung. Semuanya akan terhubung. Kamu tahu nggak kenapa saya nanya itu? Kenapa itu? Karena saya sudah mengalami ini. Oke, mantap sekali. Oke, Ki, tadi kan sempat dirimu mention kepada aku dan juga teman-teman penontonku bahwa ketika malam satu suro, biasanya dirimu ada yang ke laut, Ya. atau ke gunung, Betul. atau ke kamar. Ya. Menyendiri. Ya. Entah itu merefleksi diri, atau mungkin dengan segala ritual yang Bang Robi nggak perlu tanya. Karena itu saya tahu itu hal yang pribadi. Tapi motong-motong kambing gitu, nggak usah. Nggak usah sampai sana. Iya. Tapi aku penasaran ini, Ki. Aku tuh kan suka banget hiking, aku suka banget naik gunung, segala macam jenis gunung lah. Waktu masih muda, tapi aku di ulang tahun besok aku mau naik gunung lagi. Sebelum ke kasus-kasus Ki, yang ada nanti kita putar videonya. Sesungguhnya gunung-gunung di Indonesia itu, Ya. apakah memang sesakral itukah, semenakutkan itukah, sesensitif itukah sehingga orang buang sampah, maaf bekas sembalut Ya. pun bisa sampai kerasukan seperti petaka Gunung Gede? Ya. Di film itu ya, Ya. atau buang buang buhul. Nah, Jadi yang di petaka Gunung Gede itu kalau nggak salah yang meninggal ini disuruh bapaknya buang buhul ya. di Telaga Warna. Aku pernah ke Gunung Gede soalnya, jadi tahu Telaga Warna seperti apa. Nah makanya sampai dia sakit-sakitan. Gunung-gunung di Indonesia ini, Ki, apakah memang sesakral itu? Ya. Silakan, Ki. Jadi gini, kalau kita ngomongin gunung sakral, gunung dan sakral, ini berarti kita harus kembali lagi ke sejarahnya zaman dulu. Kalau Indonesia kan percaya, orang-orang Nusantara ya, percaya orang-orang zaman dulu itu muksa. Muksa adanya di mana? Di gunung. Karena apa? Gunung itu tempat yang tinggi, tempat yang kemudian Valhalla, bukan, aku ganti bahasa. Surga lah, muksa dekat dengan dewa-dewa seperti itu, ya kan? Lah, zaman dulu Bang, gunung dan laut, kita bicarakan gunung, ini adalah salah satu faktor untuk melegitimasi kekuasaan dari pemimpin-pemimpin lokal setempat, kerajaan-kerajaan. Bahkan Majapahit itu ada kirab gunung namanya. Di situ ada beberapa situs yang memang jadi gini, aku sedikit tanya ya, nanti kita lanjutkan. Kalau ada misalkan petilasan Prabu Siliwangi, misalkan seperti itu sakti gara-gara Prabu Siliwangi pernah ke situ atau apa kira-kira? Menurut Bang Robi? Menurut aku karena ada siapa yang dikunjungi di situ. Nah, itulah dia. Sebenarnya memang itu titiknya di situ, ya kan? Makanya Prabu Siliwangi ke situ, Prabu Brawijaya ke situ, Prabu bla 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 ke situ semua. Dan rata-rata tempatnya adalah di gunung. Mereka manusia pilihan, mereka tahu, punya banyak pengetahuan, nggak bakal sembarangan. Kalau kita kemudian buang buhul di tempat yang kita nggak tahu, gunung ya, buang, terus apa nggak nantang? Ya, pasti nantang banget. Dan kemudian kalau udah mereka merasa tertantang, makhluk-makhluk seperti itu, mereka datangnya banyak Bang. Dan kan gini, ada pepatah kuno, abang wani ireng mati. Jadi tinggal kamu atau aku aja, ini udah harga diri nih. Harga diri. Kayak gitu lah kira-kira. Tapi makhluk-makhluk yang memang tinggal di gunung itu memang bisa sebegitu kuatnya untuk bisa mengancam nyawa kita ya, Ki? Aduh, itu mah. Kalau yang di film itu kan memang kejadian kisah nyata toh, yang petaka Gunung Gede itu. Ya katanya kan kalau ya emang kamu jin bisa ngambil nyawaku apa, nah kali tantang begitu. Jadinya dia semakin emosi. Itu kata kita kan, lu atau gue nih yang mati. Tapi memang mereka ini bisa ya membuat kita secelaka itu, Ki? Sangat bisa sekali. Sangat bisa ya? Sangat bisa sekali. Ada bukti yang se-Indonesia Raya tahu. Dan tahu kelihatan mata. Ini ada buktinya Bang. Benar-benar ada buktinya. Kalau kalian mengira bahwa hal-hal yang ada di gunung dan segala macam itu nggak bisa mengambil nyawa kalian. Kalian perlu ingat kisah di Gunung Merapi. Sampai akhirnya Mbah Marijan sendiri juga meninggal kan di situ. Tetapi Mbah Marijan memang aku kenal sama Mbah Marijan.
Mbah Marijan itu emang dititipi gunung seperti itu. Dititipi gunung seperti itu. Kalau itu baru gituannya ya, yang kelihatan mata ya, kita masih bisa lari. Gimana hal-hal yang nggak kelihatan mata yang kita nggak bisa lari, Bang? Seperti itu. Ya bisa, benar-benar bisa ambil nyawa kalian. Emang gitu. Itu sampai waktu ada ini di Gunung Merapi itu yang aku sempat ingat tuh yang waktu Wedus Gembel tuh sampai itu asapnya ngebentuk wajah. Ya. Ada 2, Bang. Ada dua. Ih, merinding aku. Aduh. Nanti Bang Robi cerita ya, yang dilihat Bang Robi apa. Tapi itu ada 2. Yang satunya adalah macan, satunya adalah banteng. Di situ. Bang Robi lihat bentuk wajah apa itu? Kalau yang aku lebih ke ya itu, yang ya itu. Yang itu. Mbak Petruk ya. Iya. Oke, tadi kan kita sudah ngebahas tentang satu mitos atau fakta tentang pembangunan bunker itu, ternyata betul kata Ki, ada memang. Iya. Sekarang aku lagi mau mitos atau fakta. Ini rumor. Dulu konon katanya sampai ada helikopter yang ngebawa sampai ke atas gunung kerbau-kerbau. Ngebawa ke atas kerbau-kerbau. Ngebawa ke atas gunung kerbau-kerbau untuk sesembahan demi jabatan. Betul atau tidak? Betul. Betul. Jadi ada salah satu gunung di Jawa Timur yang ada landasan pesawat dan helikopternya. Kita tahu pejabatnya siapa aja? Tahu, Bang. Tahu, Bang. Ya. Nggak jauh dari sini juga ada. Iya ada. Depannya S. Iya. Ya, di situ. Terus kemudian merinding. Nah, Ki, siapa yang minta kerbau-kerbau ini di gunung? Aku ini orang awam loh, pengen tahu aku siapa yang minta kerbau-kerbau ini di gunung. Bang Robi sebenarnya kalau mau tahu ya, aku nggak mau tahu. lanjut Ki. Aku bener-bener kenal orang Kuncennya yang ada di situ. Jadi ada satu gua kecil gitu, gua cerukan kecil gitu. Sekarang udah ditutup. Kita harus babat ya sekitar setengah jam lah buat ke situ. Itu memang ada beberapa tumbal-tumbal di situ yang ditumbalkan. Kerbau, kambing kendit ya, kerbau, kambing kendit, kebo bule. Terus kemudian ayam, tapi aku nggak mau bilang ayamnya apa. Itu nanti dipakai orang gampang itu soalnya. Cemani. Bukan. Oh, bukan. Ada ayam yang sangat istimewa sekali. Boiler. Mereka bawa ke situ, kemudian diserahkan kepada sesuatu, Bang. Nah itu sesuatunya itu apa, Ki? Boleh dikasih tahu nggak sih? Boleh. Di gunung itu ada salah satu penguasanya, Bang. Itu juga salah satu penguasa yang kemudian berkontribusi. Aku bilang berkontribusi bukan penyebab ya. Berkontribusi atas terjadinya musibah aviasi. Yang nabrak itu loh. Ya. Yang Itu. pesawat dari Rusia itu loh. Ya. Itu memang ada sesuatunya. Dan dia kebetulan aku kenal baik, Bang, dengan counternya dia. Karena, Bang, sebenarnya kalau sekarang orang bilang situs megalitikum paling gede di mana? Cianjur kan? Iya, yang benar. apa namanya? Kayak piramid itu. Gunung Padang. Gunung Padang. Sebetulnya Gunung Salak kalau dibuka. Sama ya. Gunung Padang itu nggak ada 1/8-nya. Gede banget tuh. Gede banget. Dan kemarin aku baru dari sana. Kita punya situs megalitikum yang benar-benar depan mata. Usianya belasan ribu sampai puluhan ribu tahun. Berarti kasih tau ke arkeolog Indonesia. Tahu, arkeolog kita juga lagi sedang ini. Kita sedang eksplorasi itu semuanya. Yeah. Dan kemudian makhluk-makhluknya ada di situ. Itu counternya adalah yang dari situs megalitikum ini. Ini menguasai salah satu nanti ya sampai ke Sukabumi sana. Dan ini nanti bakalan jadi salah satu sejarah terjadinya kerajaan yang disebut Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara kemudian turun lagi nanti bakalan jadi kerajaan Sunda. Kemudian akan jadi kerajaan Galuh dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau kerajaan Pajajaran debatable, Bang. Kalau di sejarah nggak ada namanya kerajaan Pajajaran. Iya. Oke. Yang saya dengar, yang aku dengar bahwa sesungguhnya kerajaan-kerajaan ini sekarang itu tidak punah. Ya. Mereka itu sedang aktif di dunia gaib. Betul atau tidak? Betul. Betul Sekali. Ada yang pernah ngomong sama aku, seorang kiai, guys. Beliau ngomong sama aku, Mas Robi, sebenarnya ya itulah, mereka ini raja-raja ini belum meninggal. Iya. Masih aktif mereka. Betul, Ki. Betul. Ceritakan, Ki. Masih aktif. Jadi gini ceritanya ini nggak halu loh, teman-teman. Ini nggak halu. Ada literatur sejarahnya dan ini nggak halu sama sekali. Zaman waktu VOC mau masuk, ini Portugis udah perang ya sama beberapa kerajaan. Zaman VOC mau masuk, itu Sunan Bonang Pati Geni.
Maksudnya pati geni itu adalah memadamkan semua hal yang berhubungan dengan besi. Teknologi tempa kemudian sangat dipres kemudian menghilang. Keris-keris udah beda dengan zaman yang dulu. Kemudian tempa gamelan dan lain sebagainya. Karena nanti yang dicari adalah logam. Beberapa hal yang beberapa hal yang kemudian bersifat spiritual itu diumpetin bener-bener bukan secara fisik hanya, tapi juga secara metafisika. Jadi banyak banget kerajaan yang memang nyilem jadi selem itu kalau disebut sekarang siluman. Jadi menyelam seperti itu. Menyelam ke bagian-bagian yang kita nggak tahu ya di mana ya. Tapi aku tahu sih sebenarnya kalau kalian explore gunung-gunung itu ada itu. Contohnya lah Gunung Penanggungan, itu ada, itu banyak. Kalau mau keluar dia. Kemudian di Gunung Merbabu, cek leadernya dia cek secara arkeologisnya di situ, itu memang benar-benar ada bangunan-bangunan yang kalau kita ke situ, GPS-nya pas ya, letaknya pas ya, di ekskavasi nggak ada apa-apa. Benar-benar seperti itu. Loh tapi ini ada di pembacaan ini ada, kok nggak ada? Ya itu namanya lagi sembunyi. Banyak banget juga orang-orang yang ada catatan sejarahnya prasasti, kemudian naskah kunonya. Begitu dicek di tempatnya nggak ada, belum waktunya ketemu. Saat itu waktunya ketemu, nanti akan keluar sendiri. Raja-raja yang sekarang itu mereka sedang bermanifestasi menjadi, kalau sekarang ada bang ininya badan hukumnya juga, namanya Yara Sutra, Yayasan Raja dan Sultan Nusantara. Dari 150 lebih kesultanan yang ada di Indonesia, kita sedang channeling semuanya ke situ, dan kita harus memahami apa yang raja-raja zaman dulu, leluhur zaman dulu ajarkan sama kita. Ini nggak boleh bias ya bang, ini benar-benar nggak boleh bias. Kalau kita bilang ajaran leluhur yang mana? Budaya ini adalah peninggalan leluhur yang mana anjir? Kan seperti itu. Dan kita memang harus benar-benar tahu esensinya seperti apa. Saat kita mengenal, saat kita tahu, mereka akan muncul secara fisik. Yeah. Seperti itu. Dan itu memang, ya coba aja ke Alas Purba, pasti ada lah itu. Aku percaya sih itu. Jadi kalau misalkan ada teman kamu yang kira-kira dia misalkan bermimpi, atau dia bercerita, semalam gue ngeliat ada prajurit segala macam gini, atau gue dimimpin sama Sunan ini gitu, atau kayak penampilannya raja. Sebenarnya itu nggak mimpi. Nggak mimpi. Lagi nongol. Bang, ini ada satu aku percaya itu. Lanjut Ki. Iya kan? Lanjut. Ada satu kejadian yang bisa dilihat sama banyak orang, tapi di hari tertentu ya. Di hari tertentu bisa dilihat sama banyak orang. Kalau lihat pasukan bertombak nggak ada kepala di gunung itu udah biasa. Iya. Itu bisa dilihat banyak orang, tapi harinya hari-hari khusus dan tempatnya tempat-tempat khusus. Jadi itu apa? Coba, itu setan. Iya. Itu ada di yang cerita perkemahan itu. Ada ya? Oh iya. Ada prajurit tanpa kepala itu. Itu beneran. Bener. Dan mereka kebanyakan di gunung. Betul. Jadi selama ini kita berpikir bahwa gunung itu adalah tempat yang horor gitu ya. Horor arti dari kata ada yang lebih tinggi lagi level dari sekedar horor, yaitu sakral. Sakral, betul. Kita berpikirnya horor enggak, gunung itu sakral. Aku pun sebelum naik Gunung Agung, aku pernah cerita sama kalian, 7 hari aku nggak minum alkohol, nggak 7 hari nggak makan kambing. Itu aku lakukan semua persyaratannya, karena aku sangat percaya gunung itu tempat yang sakral dan tempat raja-raja kita berdiam. Betul itu berarti. Betul bang. Ini berarti banyak banget yang selama ini aku dengar. Iya. Ini dipastikan ya. Nah, jadi video-video ini Ki, ini sih nggak ada apa-apanya ternyata dari cerita Ki ya. Tapi kita putar dulu. Ini adik-adik atau teman-teman kita yang naik gunung bersama itu seperti genderuwo tuh Ki. Aku mau kasih kredit dulu untuk nama akunnya, maaf. Mount Travelers. Ini dari akun Instagram Mount Travelers. Kita nggak tahu siapa yang mengirimkan sebelumnya. Dari Komar 249 ya. Ini Ki, ada 1, 2, ada lingkaran merah. Nah itu. Oke, siap. Udah kelihatan banget itu. Yang Ki lihat apakah Ki memastikan itu memang sosok penghuni di sana, atau ini dia, atau apa? Ada kayak tanduk ya warna hitam. Ya. Silakan Ki. Coba. Atau ada yang lain yang Ki lihat? Stop di situ. Stop di sini. Itu dia. Itu di situ malah ada penampakannya. Oh, yang hitam itu bukan? Itu bukan. Oh, yang ini bukan? Itu malah bukan. Yang kayak bertanduk bukan? Malah yang ada di... belum lagi terus. Nah, itu dia di belakang pohon. Itu ada makhluk beneran. Seperti genderuwo, dan memang itu lagi nampak banget di situ di belakangnya. Tapi kembali lagi ya, nampaknya ke kamera ini nggak bakalan nampak seperti makhluk body.
Aku ada penampakan di gunung. Nanti aku kasih. Seru deh ini. Oke. Itu jadi ada beneran ya, tapi bukan yang hitam tadi ya. Tapi bukan yang hitam tadi. Oke, lanjut. Video yang kedua teh. Ini tetap juga. Ingat apa nggak sih? Sosok hitam yang mirip dengan seorang pendaki gunung. Mana ya? Di mana ya? Sebenarnya sih kalau dalam siluet seperti ini, memang manusia biasa pun akan kelihatan seperti hantu sih di balik kabut-kabut seperti ini. Iya. Itu namanya apa ya istilahnya? Aku lupa lagi. Dan ini masuk akal kalau apa namanya? Ini ya, aku bilang ini lebih masuk akal karena apa? Saat kabut turun, itu bias cahaya lebih memungkinkan untuk nangkep sosok-sosok makhluk itu. Oh benar. Betul. Bias cahayanya. Dimana ketika ia sedang vlog perjalanan yang penuh dengan kabut, ia melihat bayangan hitam berbentuk orang yang dimana ia kira pendaki lain, tetapi ketika dikejar tidak ada satupun orang di situ. Ya. Itu Oh itu orang itu. Itu orang itu. Itu orang. Aku pernah kayak gini kalau kejadian. Ya. Itu orang tapi orangnya itu kelihatannya kayak dekat. Tapi sebenarnya jauh. Jauh itu. Ya. Betul nggak Ki, kalau misalkan maaf ya adik-adik kita atau para pendaki yang meninggal di gunung gitu ya, energinya itu memang terjebak di situ Ki. Dan ketika ada yang melihat penampakan yang mirip, memang itulah energi yang tersisa dan nggak akan kemana-mana. Betul nggak sih? Betul. Betul ya? Betul. Aku bilang apa namanya? Arwahnya mereka ya. Aku bilang arwah. Aku nggak bilang korin. Aku nggak bilang apa. Aku bilang arwah. Arwahnya mereka masih ada di situ. Nggak terselamatkan. Nggak terselamatkan. Karena dia nggak tahu tujuan pulang dan kan ada ceritanya orang mati penasaran, Bang. Ya. Dia mati penasaran, dia nggak sadar, nggak ngeh kenapa dia langsung mati, ya kan? Nah, ini penasaran dong. Dia masih nggak terima lah sepertinya. Dia mati itu dia nggak terima. Sampai akhir zaman, Ki? Nggak, ada nanti waktunya saat dia dijemput atau kemudian dia dibantu. Itu banyak riwayatnya, Bang. Kalau seperti biasanya itu. Berapa lama Ki penasaran ini mereka tidak menyadari kematian? Nah, makanya mereka kan akhirnya ganggu ya dalam arti ganggu ya. Padahal mereka sebenarnya mencari pertolongan. Ini aku udah nggak ada ini, aku udah nggak ada dunia sebenarnya. Ya. Aku tinggal arwah doang. Ya. Tolong dah, kalian cerita ke siapa? Mungkin nanti ada orang yang denger, ada orang baik yang kemudian tahu cara untuk nuntun kita ke cahaya seperti itu. Ya itulah, makanya nanti sampai mereka terbantu. Yang nggak terbantu itu adalah ketika oknum-oknum korban pesugihan yang ada di gunung. Itu aku pernah ini sendiri, Bang. Aku pernah saksiin sendiri, Bang. Tempatnya sih kecil, nggak seperti apa-apa. Ada batu-batu kecil, tapi kalau dilihat secara aneh-anehnya ya, itu kayak ada orang digencet-gencet sama batu. Kayak orang di sate, ya satu tusuk bambu itu isinya 5 orang kan lah, 4-5 orang kan lah. Dan itu aku nggak tahu ya, bakalan sampai kapan aku pun nggak tahu. Karena yang aku disampaikan ke aku sama penunggu pesugihan itu, ini urusanku sama mereka janji kok sama aku. Terus mau apa? Kan gitu. Ya, gitulah kira-kira. Tapi Ki nggak ngelakuin pesugihan kan? Pesugihan iklan mungkin. Di matanya kayaknya iya. Oke, satu pertanyaan terakhir, Teh. Kabulin ya. Aku tahu Lombok mungkin bukan wilayahmu, Ki. Apa itu? Lombok. Oke, Lombok. Tapi kan Rinjani lagi rame. Ya. Abang cuma pengen tahu aja yang Ki lihat. Ini bukan masalah kecelakaan kemarin ya, tapi Gunung Rinjani itu sakral apa sih Ki yang Ki ketahui, dan aku yakin Ki juga pernah napak tilas ke sana. Ya. Lalu apa saja yang terlihat di sana gitu. Oke. Silakan. Oke. Kebetulan aku pernah beberapa lama di Lombok juga, Bang. Oh, di wilayahmu juga ya? Iya. Oke, langsung saja kalau gitu. Di Rinjani itu ada tiga. Ini cek kalian kalau ada orang-orang yang Lombok, orang-orang Lombok yang lagi nonton atau orang yang punya literasi tentang Lombok di sana, cek ya. Itu di situ ada 3 kerajaan. Di dekatnya danau apa namanya? Lupa aku. Aduh. Di danau yang atas itu. Nah, itu ada 3 kerajaan. Iya. Nah, itu ada benar-benar ada 3 kerajaan. Kerajaan yang kemudian sampai sekarang masih selam juga, masih ilem juga, masih aktif juga, dan masih gaib juga. Aku bisa gambarkan sedikit, bisa ilustrasikan sedikit cerita ya. Ini dari cerita. Kalau khasnya di sana itu pertapa-pertapa yang ada di Gunung Rinjaninya dari golongan-golongan gaib itu bentuknya, ada yang mulia, tapi yang bakalan paling sering menemui pendaki itu adalah suwal itu ya.
apa namanya, yang kain diubet-ubetin doang ke apa namanya? Ya apa sih teh? Pokoknya kain doang yang di badan bawah itu menutupi bagian bawah. Kemudian orangnya kurus-kurus, biasanya bawa tongkat. Tongkatnya ini adalah salah satu kayu yang cukup dicari sama masyarakat Lombok juga. Itu ada memang seperti itu. Jadi Rinjani ini merupakan salah satu gunung yang memang sakral banget, Bang. Disakralkan oleh para masyarakat di era dulu dan sebagian masyarakat di zaman sekarang, dan bukan gunung yang sembarangan bisa dipakai acak-acakan. Lebih baik manfaatkan gunung itu, gara-gara kemarin ada apa musibah itu kan, lebih baik manfaatkan gunung itu sebagai wisata dengan prosedurnya yang baik. Nggak usah aneh-aneh segala macem, buat masyarakat sekitar itu jadi dari Sembalun, masyarakat Sembalun dan sekitarnya itu biar mereka jadi berkah buat mereka, berkah buat kita. Kalau mau ngeksplor misterinya di Lombok, itu kalau aku bilang nggak banyak orang yang kuat sih. Nggak banyak orang yang kuat. Betul. Jadi Gipun nggak menyarankan. Aku nggak menyarankan. Kalau mau mendaki, dakilah. Daki aja. Nggak perlu mencari-cari yang goib di sana. Kalau mau cari goib, dapat beneran. Aku nggak yakin kalian bisa bakal pulang. Iya. Kayaknya baru di kakinya doang, baru di pos 1 udah nggak bisa balik. Itu dia, Bang. Dari semua gunung yang di Indonesia, yang paling gokil level sakralnya dan goibnya itu yang mana? Aku sih masih antara 3 gunung, Bang. Antara 3 gunung ini. Lawu, Semeru, kemudian ini antara 2 sih, antara Slamet sama Gugusan Gunung Salak. Gugusan di Jawa Barat ya? Masih ada di Jawa Barat, 2 ada di Jawa Timur, 1 ada di Jawa Tengah. Jawa Barat, masih di Pulau Jawa berarti? Masih di Pulau Jawa. Oke. Sengaja nanya-nanya banyak biar nggak usah buka tarot. Oke, Ki, ini terima kasih banget untuk edukasinya, informasinya semua, dan juga sudah semakin bukan mematahkan ya. Selama ini kan aku mendengar rumor begini begitu, tapi dirimu sudah mengkonfirmasi bahwa itu bukan sekedar rumor atau usapan jempol, ternyata beneran, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat yang depan mata beneran nih langsung ya. Tadi aku sudah mengocok 8 kali, 8 shuffles, dan mengambil berapa kartu nih? 6. Iya, ini kita pakai Celtic 6. Kita buka ya, dikit aja, singkat aja, set. Ini adalah Six of Cups dan Eight of Swords. Kemudian kita buka counterclockwise. Ini ada Eight of Cup. Bentar. Eight of Cup. Judgment. Wow, Judgment. Ya. Wow. Six of Pentacles. Justice. Walah, kok bisa? Iya, kok bisa? Oh, bisa. Jadi ini satu aja ya. Nanti Bang Robi, kalau bener, ini siklus 1 minggu. Kalau bener, Bang Robi shoot out aku. Siklus 1 minggu ke depan? Siklus 1 minggu ke depan. Oke. Ini udah masuk, 1 minggu ke depan, 1 minggu ke belakang, ini udah masuk siklusnya. Ada orang dari beberapa masa yang lalu, yang lagi keep in touch lagi sama Bang Robi. Oke. Udah lama nggak kontak, udah lama cut off. Dari masa lalu, udah lama nggak kontak. Kemudian nanti kontak lagi. Ini akan bikin sesuatu yang baru. Good or bad? Menebus apa yang ada di masa lalu. Oh. Seperti itu kira-kira. Menebus kesalahan aku atau kesalahan orang itu? Kalau menurut dia sih Bang Robi yang ini. Kesalahan aku? Emang aku punya salah sama orang? Kamu kan NPD langsungnya. Oke. Tenang. Cuman ya dia datangnya akan dengan sangat, ini kan banyak yang banyak unsur-unsur air. Nanti dia datangnya dengan nice. Tapi teman nih berarti ini ya? Kalau aku lihat dari sini, ini sepertinya teman yang udah lost kontak lama deh, Bang. Oh, kok dukun ya? Iya, ada teman lama yang sudah terputus hubungan, terus mulai kontak lagi karena adiknya baru meninggal, jadi ya gitu deh. Ya, gitulah kira-kira. Udah setahun sih nggak teguran. Tahun. Ya kira-kira gitulah, Bang. Wah, hebat Iki. Terima kasih. Terakhir dong. Kan saya ini jujur ya, nggak banyak loh dukun yang cara berbicara itu se-content dirimu, se-felt dirimu, sebegitu isinya kayak dirimu gitu. Memang hobi baca dari dulu, dari kecil? Aku ini orang eksak, Bang. Orang teknologi. Aku kuliah mekatronika di Berufs Academy Stuttgart.
Berarti di ilmu tuh menggabungkan metafisika banget ya antara. Ya, that's why aku paham antara bedanya yang metafisika, bedanya ilmu perdukunan yang cuman perdukunan awang-awang dan yang aplikatif. Di situ. Berarti dirimu meyakinkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang melihat hantu itu bukan isapan jempol. Bukan. Ada penjelasan secara eksak ya? Ada penjelasannya secara eksak. Cuman cara untuk pembuktiannya itu adalah dengan cara alurnya. Kita membuktikan gelombang suara kalau cuman bunyi doang, ya udah cara membuktikan sumber suaranya banyak. Gledek aja nggak ada barang benturan bisa kan di sana. Gledek. Nah, itu kita membuktikannya dengan metodenya sendiri. Karena beliau ini kan nggak hanya sekedar dukun ya, tetapi juga seorang saintis, saya bisa bilang. Oke. Deja vu itu tanda apa? Oke. Deja vu itu pengen nanya kan lo? Sering deja vu kan? Sering kan deja vu? Itu tanda apa? Penasaran aku. Oke. Deja vu itu adalah salah satu jiwa yang sedang bergesekan. Jiwa kita itu bukan satu, Bang. Relativitas waktu, waktu depan, masa lalu, dan masa sekarang, ini paralel, berjalan beriringan bersama. Itu memang susah banget dimengerti pakai bahasa simpel ya. Pakai bahasa simpelnya gini, jadi kayak multiverse gitu? Betul. Jiwa kita ini ada di tempat lain, dengan cara yang lain, dengan keadaan yang lain. Pada saat kita gesekan, kayaknya aku pernah deh kayak gini. Dan itu bukan bluffing doang, itu ada percobaannya namanya kucing Schrödinger yang membuktikan beberapa banyak kemungkinan kita, kemungkinan multiverse dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itulah terjadinya namanya fisika kuantum. That's deja vu. Kamu tahu nggak kenapa saya nanya itu? Kenapa itu? Karena saya sudah mengalami ini. Oke, mantap sekali. Tapi saya nggak tahu orangnya itu kamu, Ki. Oh gitu. Saya sudah membahas ini dengan seseorang pakai baju putih, teman-teman, jujur. Iya. Dengan topi merah, tapi kan saya nggak kenal wajahnya siapa. Iya. Tadi makanya ada satu pada saat Ki ngomong, saya ke belakang sebentar tadi. Kok kayak pernah begini ya? Deja vu ya, Bang. Deja vu itu sesungguhnya kata orang, it's a good sign. It's a good sign, bener. Dan mungkin ya kita sudah sesuai dengan path hidup yang harus kita lalui, katanya begitu. Betul sekali. Betul ya. Itu kan kita ngomongin metafisika, alkemi, dan supranatural spiritual langsung ya, Bang. Jadi saat satu titik di sini dituliskan satu titik aja, itu di dunia-dunia lain itu semuanya akan terhubung. Dan kalau Bang Robi bilang udah pernah deja vu seperti itu, mungkin ini kejadian udah ada di dunia lain, kemudian ya emang seperti itu. Akhirnya kejadiannya di sini sekarang, loh, gitu Bang. Seneng dia ngobrol sama orang pintar yang beneran orang pintar. Aku mau play satu video tentang seorang kapten pesawat Garuda yang menemukan atau melihat UFO di langit timur Indonesia. Ki, percaya alien nggak? Aku udah pernah lihat. Percaya UFO nggak? Aku sudah pernah lihat. Ki, secara saya ceritakan kepada kita semua, Dok, tentang kepercayaan dan penglihatanmu dan apapun tentang kita nyebutnya itu ekstraterestrial. Oke. Aku pernah lihat UFO sama adikku sama beberapa teman. Itu berdua pas waktu aku masih SMP. Itu kita lihatnya bareng-bareng dan di gunung kita lihatnya. Benar-benar itu apa itu terbang-terbang itu? Lu di daerah mana? Itu daerah Jawa Timur, daerah Malang, Jawa Timur. Apa itu ya? Kok terbang-terbang seperti itu? UFO kali ya? Pesawat kali pertama kali itu pesawat. Tapi kan pesawat beep-nya kan 60 Hz, 60 kali. Jadi 1 menit 60 kali detik kan pesawatnya. Itu enggak, itu manteng kok. Itu benar-benar manteng. Oh, seperti itu. Gerak. Kemudian hilang. Zigzag. Enggak satu, banyak. Wow. Oke, kita udah oke lah, ini benar-benar nggak bener ini. Kemudian sekarang di Jawa Barat, kita ke Jawa Barat. Beberapa kali aku lihat pas waktu aku lagi ada di gunung dengan padang yang luas ya, alun-alun sudah kencana lah ya. Aku pernah di situ. Nah di situ. Bermalam ya, lanjut. Kalau aku mah nggak ngedukun di situ. Tidur. Lanjut kan? Iya, memang ada beberapa kali objek terbang yang nggak teridentifikasi. Pesawat bukan jalur pesawat di situ, Bang. Iya, memang. Iya kan? Itu pesawat bukan apa terus yang bisa ngejelaskan drone, nggak mungkin. Seperti itu. Nah, kemudian satu-satunya penjelasanku itu adalah kalau ngomongin ekstraterestrial, aku sebenarnya tahu beberapa simbol-simbol khusus mereka, Bang. Itu nanti akan diadaptasi oleh bangsa-bangsa kuno, seperti contohnya adalah bangsa Aztec, Inka Maya, kemudian Sumeria, Babilonia. Itu mengadaptasi pengetahuan mereka secara simbol-simbol khusus. Seperti itu.
Dan untuk peninggalan-peninggalan alien yang disebut alien, makhluk asing yang datang ke bumi, ada banyak sekali. Yang paling banyak bisa kita belajar ya, bisa kita belajar itu ada di Baghdad dan ada di satu situs yang baru aja dieksplorasi, itu namanya Göbekli Tepe di daerah Turki. Itu di situ ada banyak simbol yang kita harus belajar kalau itu bukan ranahnya manusia. ya. Kalau cuman bikin benda ngambang doang, itu nggak perlu turbin, itu udah bisa kalian buktikan dengan cara magnetis, gravitasi ada, kemudian daya magnet itu bisa ngambang, ya kan, gampang. Magnet, daya magnet bisa ini dengan kumparan, dengan putaran. Makanya kenapa bentuknya adalah saucer, piring gitu kan? Karena mereka perputarannya memang seperti itu. Daya magnetisnya seperti itu. Ya, seperti itulah kira-kira teknologi UFO. Terima kasih, sehat-sehat terus. Ya kalau aku berharap sama Ki karena Ki orangnya baik, ya nggak usah ngerempet-rempet ke item lah ya. Ya, siap. Putih aja, maksudnya gitulah pokoknya. Oke, kita pamitan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terus kalau pengen beli apapun yang ada di sini, oh ya ada kartu-kartu tarotan nih, tapi nggak tahu ada ilmunya atau enggak. Ada juga di keranjang kita di situ ya. Kita pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.